memanfaatkan lahan sawah tada hujan yang biasanya tidak produktif, lahan 1,5 hektar. Itu menghasilkan 25 ton semangka. Tanaman semangka ini tanaman yang mudah sekali dibudidayakan. Halo, kembali lagi bersama aku Dosam Pradana di podcast Tarik Mas seputar informasi menarik di Banyumas. Dan seperti biasa aku nggak sendirian, ada Bapak Budi Narimo, SOS MSI selaku Camat Kroya Kabupaten Cilacap. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Gimana nih cuaca akhir-akhir ini kan lagi nggak menentu ya, kadang panas, terus kadang tiba-tiba mendung juga. Gimana nih Pak? Aman? Ya, aman. Kemarin di Cilacap sempat mendung-mendung, sempat ada hujan kecil, tapi sekarang sudah kembali matahari cerah dan terik. Oke, nah ini ngomong matahari yang cerah dan juga terik, ini kan di Desa Pucung Lor ya, Kecamatan Kroya, ini kan saya dengar-dengar ada semangka. Nah ini harusnya kesini sambil bawa semangka nih ya. Nah ini Bapak nih selaku Camat Kroya Cilacap, bagaimana tanggapan Bapak terkait budidaya semangka di Desa Pucung Lor nih? Ya, pada prinsipnya saya selaku camat, kepanjangan tangan bupati, pemimpin di pemerintahan daerah yang punya tugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kami sangat senang terhadap kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pucung Lor bersama kelompok tani, di mana di Desa Pucung Lor itu memanfaatkan lahan sawah tada hujan yang biasanya tidak produktif, hanya ditanami rumput. Sekarang oleh pemerintah desa dan kelompok tani itu dibudidaya semangka. Dan itu sangat bagus dan sudah menjadi inspirasi bagi kelompok tani yang lain untuk bisa meniru budidaya semangka di Desa Pucung Lor. Sejauh ini sampai berapa kilo atau mungkin kintal gitu Pak untuk panennya sendiri? Kemarin dengan luasan lahan 1,5 hektar, itu menghasilkan 25 ton semangka. 25 ton semangka. Kurang lebih ada 4 truk yang diangkut. Wah, ini semangkanya untuk jenis tertentu aja atau macam-macam nih? Semangka yang ditanam, dibudidayakan di Desa Pucung Lor kemarin itu jenis semangka yang cukup bagus, yaitu jenisnya inul. Semangka inul. Jadi berarti bentuknya tidak bulat tapi lonjong. Bisa goyang inul juga nggak nih ya, Pak? Mungkin seperti itulah. Nah, tadi untuk luasannya 1,6 hektar ini udah keseluruhan atau seperti apa nih Pak? Itu hanya sebagian kecil. Sebagian kecil. Totalnya berarti sampai berapa luas nih? Itu kan menggunakan tanah milik pemerintah desa, tanah suksara lah atau tanah kekayaan. Yang di sana jumlahnya ada kurang lebih 10 hektar. Tapi baru dimanfaatkan 1,5 hektar. Ini karena satu, keterbatasan dana yang dimiliki oleh kelompok tani dan pemerintah desa. Kemudian yang kedua juga mungkin jumlah masyarakat yang punya antusias untuk menekuni budidaya semangka ini belum banyak. Oke. Nah, untuk awalnya sebetulnya nih Pak, tujuan dari budidaya semangka sendiri ini, idenya tuh awal mulanya dari mana gitu Pak? Apa karena memang kan kalau yang aku dengar-dengar budidaya semangka ini kan pohonnya tahan hama nih ya katanya sih, atau seperti apa nih? Ya sebenarnya ide seperti itu dimulai dari tahun 2019 oleh pemerintah Desa Pucung Lor, di mana Desa Pucung Lor melihat hamparan sawah kok tidak produktif, kurang punya nilai ekonomis dan sebagainya, sehingga mulai mencoba. Pernah ditanam tanaman sayur-sayuran seperti terong, kemudian pare, kacang panjang, kemudian juga pernah ditanami cabai, dan juga sudah mulai mencoba ini dibudidayakan semangka. Sudah 2 kali membudidayakan semangka untuk 2 tahun, karena semangka itu paling bagus
ditanam di musim kemarau, Oke. di sawah yang kering tak ada hujan, justru yang seperti itu. Oke, berarti udah berjalan selama 2 tahun ini, 2 Pak. tahun. Udah berapa kali panen ini? Ya 2 kali panen. 2 kali panen. Oh, berarti setahun hanya sekali panen nih, Karena kalau sawah semangka? itu kalau musim penghujan itu oleh masyarakat digunakan, termasuk oleh petani digunakan untuk budidaya tanaman padi. Oh, Dan pada musim kemarau karena tanaman padi sudah tidak mungkin dibudidayakan di situ, maka dibudidayakanlah tanaman yang bukan padi, sayur-sayuran atau tanaman semangka. Jadi setahun hanya sekali pada saat musim kemarau. oke. Nah, mungkin bisa di-share juga nih kepada pemirsa dan juga pendengar RRI Purwokerto terkait kendalanya nih yang selama ini dialami, terus bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut. Sebenarnya kendala yang selama ini dialami oleh kelompok tani, oleh petani itu hampir tidak ada. Karena apa? Karena tanaman semangka ini tanaman yang mudah sekali dibudidayakan. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, hasilnya juga sudah terbukti cukup bagus, mohon maaf, daripada menanam padi itu lebih punya nilai ekonomis untuk menanam tanaman semangka. Hanya saja kendalanya, masalahnya yang ada satu, masalah permodalan yang kurang. Karena dari pemerintah desa baru memberikan dana stimulan kurang lebih 25 juta kepada kelompok tani. Kemudian yang kedua, masyarakat itu belum begitu tertarik untuk membudidayakan tanaman selain padi. Jadi mereka masih dalam zona aman lah, mungkin nanam padi, ada hasilnya, ya seperti itu saja. Carinya yang umum, mayoritas seperti itu ya, Pak ya. Betul. Oke, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan nih kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Purwokerto. Silakan Pak Budi. Saya berpesan yang pertama, tanah kita luas, tanah kita subur, dan Tuhan Maha Adil, pasti di setiap tempat punya keunggulan dan potensi yang berbeda-beda. Saya mengharap kepada warga masyarakat untuk yang pertama bisa memanfaatkan lahan tanah, baik itu pekarangan maupun sawah, untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mempunyai tambahan penghasilan, sehingga ke depan kesejahteraan masyarakat itu akan semakin bertambah. Karena apa? Dengan memanfaatkan tanah yang tidak produktif di musim kemarau seperti ini, masyarakat menjadi bekerja dan punya penghasilan, dan yang ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Budi atas informasinya terkait budidaya semangka di Desa Pucung Lor, Kabupaten Kroya ya, Kecamatan Kroya ya. Betul. Oke, dan tentunya pendengar dan juga pemirsa RRI Purwokerto, itu dia obrolan kita bersama Pak Budi Narimo SOS MSI selaku Camat Kroya Kabupaten Cilacap. Dan buat kamu ataupun Anda yang penasaran dengan obrolan-obrolan menarik lainnya, tetap saksikan dan juga dengarkan podcast Tarik Mas berikutnya.